Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Danifatus Sunnah, NIM 200102003. Saya berasal dari Teknik Informatika 1A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 3 dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman, yaitu yang membahas tentang penyajian algoritma dengan flowchart. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Di sini ada tugas contoh soal, disediakan flowchart. Soalnya adalah buatlah program untuk menghitung pembayaran belanja sesuai dengan flowchart berikut ini. Di sini saya akan jelaskan intinya dari flowchart ini secara singkat. Untuk memulai suatu aktivitas kita mulai terlebih dahulu. Kemudian untuk inputnya yaitu masukkan jumlah barang dan harga barang. Di sini kita gunakan variabel yang bisa dimengerti oleh pembacanya. Kemudian untuk prosesnya yaitu hitung total belanja, yaitu dengan jumlah barang dikali harga barangnya. Kemudian di sini ada decisions atau pemilihan suatu kondisi jika iya dan jika tidak. Nah, di sini adalah kondisinya total belanja jika lebih atau sama dengan Rp100.000. Jika iya maka mendapatkan diskon 5% atau 0,05 dikali dari total belanja. Maka bayarnya adalah total belanja dikurangi diskon 5% tadi. Kemudian akan mengeluarkan output bayar. Tapi jika tidak, maka bayar adalah jumlah total itu sendiri. Kemudian langsung ke output bayar tanpa dikurangi adanya diskon. Kemudian di sini ada input pembayaran. Jadi yang uang yang kita bayarkan berapa. Kemudian di sini ada uang kembalian. Maka pembayaran dikurangi jumlah yang harus dibayar. Kemudian mengeluarkan output kembali. Langsung saja kita ke programnya. Di sini untuk pertama kita ketikkan header filenya dulu. Header file itu apa? Akan saya jelaskan. File header ini adalah sebuah file yang digunakan untuk mendefinisikan beberapa file makro, fungsi, variabel, dan konstan. File header ini nantinya akan mengandung beberapa fungsi atau perintah yang akan digunakan dalam program. Nah, file header ini sangat penting karena beberapa perintah tidak akan dapat dijalankan jika file header yang mendukung perintah tersebut tidak ditulis dalam program. Nah, makanya file header ini penting untuk kita ketikkan di awal. Karena jika ada salah satu header file, kemudian kita mengetikkan fungsi di sini, maka nanti jika di-compile atau dijalankan akan error nantinya. Kemudian di sini kita ketikkan using namespace std. Fungsinya adalah sebuah instruksi terhadap compiler untuk menggunakan sebuah fungsi yang terkait untuk kerangka yang sama. Bisa berupa berkas, class, dan sejenisnya yang berkaitan dengan std. Sehingga fungsinya ialah berguna untuk meminimalisir kesalahan akibat tidak dikenalinya fungsi cout dan cin apabila dalam penulisan secara langsung. Nah, pada umumnya itu penulisan perintah cout dan cin sebenarnya adalah diawali std titik dua kali, kemudian baru cout. Atau untuk yang cin diawali dengan std titik dua kali, kemudian baru cin. Namun, dengan adanya penggunaan using namespace std,
sehingga kamu tidak perlu menuliskan STD lagi. Nah, itu fungsi using namespace STD untuk pengetahuan kita agar lebih paham tentang penggunaan di dev C++. Kemudian di sini kita deklarasikan variabel yang akan kita gunakan. Di sini akan kita gunakan variabelnya adalah jumlah barang, harga barang, total belanja, diskon, pembayaran, dan bayar. Di sini saya gunakan tipe integer karena datanya berupa angka. Kemudian di sini untuk main program kita diawali dengan main. Kemudian untuk memunculkan kalimat atau kata di sini kita gunakan cout, yaitu untuk menampilkan kalimat yang kita inginkan tanpa untuk dijalankan. Di sini saya menampilkan tulisan program untuk menghitung pembayaran dengan fungsi cout program untuk menghitung pembayaran belanja. Nah, selanjutnya di sini untuk menampilkan jumlah barang, harga barang, dan total belanja, saya gunakan cout juga. Kemudian untuk menginputkan harga barang, jumlah, dan jumlah barang, saya gunakan cin. Di sini untuk menginputkan nominal dari jumlah barang, harga barang, dan total belanja. Kemudian di sini ada if. If di sini adalah fungsinya untuk dua statement atau kondisi, yaitu pernyataan penyeleksian yang mencari kebenaran dari boolean expression yang disebutkan. Nah, boolean expression di sini adalah jika jumlah barang dikali harga barang atau total belanja lebih dari sama dengan 100.000, maka tampilkan mendapat diskon 5%. Lalu untuk perhitungannya, diskon adalah jumlah barang dikali harga barang, atau jika lebih mudah lagi, nanti dihitung terlebih dahulu total belanja sama dengan jumlah barang dikali harga barang. Kemudian dikali dengan 5%, atau bisa kita tulis dengan 0,05. Kemudian jika tidak, kita gunakan else. Kita tampilkan tidak mendapatkan diskon, maka diskonnya adalah 0. Nah, untuk bayarnya adalah jumlah yang harus kita bayar. Bayar adalah jumlah barang dikali harga barang dikurangi diskon, atau total belanja dikurangi diskon. Kemudian cout, jadi total yang harus dibayarkan adalah kita panggil bayar, variabel bayar yang sudah kita tuliskan tadi. Rumusnya adalah total belanja dikurangi diskon. Kemudian cout lagi jumlah pembayaran yang kita bayarkan. Nah, kita panggil pembayaran dengan fungsi cin, inputkan pembayarannya. Kemudian kita cout lagi, uang kembalian adalah pembayaran dikurangi bayar. Sudah selesai. Jika kita run, maka di sini kita inputkan jumlah barangnya berapa. Di sini saya contohkan 20 barang. Kemudian harga per barangnya adalah 100.000. Nah, di sini menjadi total belanja adalah 2 juta rupiah. Kemudian karena lebih dari 100.000, maka mendapatkan diskon 5%. Nah, jadi total yang harus dibayarkan adalah 2 juta dikurangi
Diskon 5% adalah 100.000, maka total yang harus dibayarkan adalah 1.900.000. Di sini jumlah pembayaran saya contohkan 2 juta rupiah. Nah, di sini maka uang kembaliannya adalah 100. Lalu kita coba jika tidak mendapatkan diskon. Contoh jumlah barang adalah 2. Kemudian harga barangnya adalah Rp25.000. Nah, maka di sini adalah total belanja 50.000, maka tidak mendapatkan diskon. Maka total yang harus dibayarkan adalah jumlah total belanjanya itu sendiri. Maka jumlah pembayarannya kita inputkan, contohnya 60.000. Uang kembaliannya adalah 10.000. 60 dikurangi dengan total yang harus dibayarkan. Sekian penjelasan dari saya, modul 3. Apabila terdapat kesalahan atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.